Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 6 golongan para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT yang tercatat di data DTKS. Inilah yang bakalan cair bantuan BPNT tahap ketiganya alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 yang sebentar lagi akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentunya untuk tahap yang ketiga ini sebesar Rp400.000 yang cairnya lewat kartu KKS ATM merah putih ya. Nah, kira-kira 6 golongan KPM BPNT yang sudah terlihat di 6NG bakalan dicairkan bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei dan Juni ini golongan seperti apa saja? Apakah sahabat YouTube semua termasuk golongan yang bakalan dicairkan ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang ini dia 6 golongan penerima bantuan BPNT yang positif nanti bakalan dicairkan bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 sebesar Rp400.000 yang cairnya lewat kartu KKS ATM merah putih baik dari Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga Bank BSI. Nah, kira-kira 6 golongan tersebut siapa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya, sahabat hidup. Nah, sahabat hidup, tentunya yang bisa melihat, yang bisa memantau pergerakan status periode salur, status bantuan sosial, apakah sudah SP2D atau belum, ini tentunya adalah para operator 6NG baik yang di tingkat supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, kemudian operator 6NG yang ada di desa, kemudian pendamping sosial yang memang memiliki akun 6NG ya sahabat itu. Namun dari ketiga bagian tersebut 6NG tampilannya berbeda-beda. Tentu yang tampilannya lebih lengkap adalah operator 6NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota ya sahabat itu. Mereka bisa mengecek periode salurnya, kemudian klaster penerima bantuan yang nanti bakalan dicairkan ya. Jadi operator 6NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu lebih lengkap. Hingga yang cairnya ini apakah lewat PT Pos Indonesia, apakah lewat Bank Himbara, itu bisa terlihat di akun Supervisor 6NG Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Sedangkan yang ada di operator 6NG desa ini bisa melakukan pengusulan seperti penghapusan data, kemudian pengusulan penerima baru, kemudian perubahan identitas alamat itu bisa ya. Sedangkan untuk akun pendamping sosial ini hanya bisa melakukan pemutakhiran data seperti apakah si KPM tersebut meninggal atau tidak, kemudian perubahan seperti sinkronisasi anak sekolah, kemudian status ibu hamil, status disabilitas, itu pendamping sosial bisa melakukan ya. Namun semuanya terbatas. Untuk penghapusan untuk pendamping sosial itu tidak bisa. Jadi harus ada persetujuan di operator 6NG baik di desa maupun di supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota ya sahabat YouTube. Jadi itu perbedaan antara operator 6NG desa, operator 6NG supervisor, dan juga pendamping sosial terkait dengan akun 6NG-nya ya sahabat itu. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan informasi dari operator 6NG supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota bahwasanya saat ini sudah terlihat
golongan-golongan KPM BPNT yang bakalan cair bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023. Perlu dicatat untuk bantuan BPNT tahap ketiga ini cairnya sebesar Rp400.000 dalam bentuk non tunai masuk ke dalam kartu KKS ATM merah putih. Yang mana aturan terbaru para KPM saat ini bisa mentransaksikan, bisa mengecek saldonya di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat. Kalau dulu kan bisanya hanya di agen bank tertentu ya sahabat YouTube. Nah kalau saat ini semua mesin ATM bisa dilakukan transaksi untuk melihat saldo ataupun menarik tunai saldo bantuan BPNT di dalam kartu KKS ATM merah putih tersebut. Nah, aturan terbaru juga setelah KPM itu berhasil menarik tunai bantuan BPNT sebesar Rp400.000, maka KPM ini bebas belanja di warung manapun ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pengarahan harus belanja di warung tertentu. Untuk komoditinya pun para KPM bisa menentukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, asalkan yang dibeli ini masih sesuai komoditi ketentuan dari Kementerian Sosial seperti membeli bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral. Namun untuk kuantitasnya atau jumlahnya itu terserah si KPM ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah, terkait dengan 6 golongan yang sudah terlihat di akun 6NG Supervisor Dinas Sosial Kabupaten Kota, bantuan BPNT yang bakalan dicairkan ini, yang pertama adalah golongan keluarga disabilitas tunggal. Jadi di dalam KK-nya itu hanya ada disabilitas sendirian ya. Kemudian golongan kedua adalah disabilitas dan lansia tunggal. Jadi di dalam KK tersebut hanya terdapat lansia 1 orang dan juga disabilitas 1 orang ya, bisa dipahami ya. Kemudian golongan ketiga adalah keluarga yang ada disabilitas dan atau lansia. Jadi keluarga lengkap, ada ayah, ibu, kemudian anak. Nah, kemudian ada orang lansianya atau orang disabilitasnya, yang dimaksud golongan ketiga seperti itu. Kemudian golongan keempat adalah keluarga non disabilitas dan atau lansia kepala keluarga usia 41 hingga 59 tahun. Jadi ini keluarga yang tidak ada lansianya, tidak ada disabilitasnya, namun dengan kepala keluarga berusia 41 tahun hingga 59 tahun. Kemudian golongan berikutnya adalah lansia tunggal. Jadi di dalam keluarga tersebut hanya ada lansia 1 orang. Jadi tidak ada anggota keluarga lainnya. Kemudian golongan terakhir adalah golongan pemberdayaan sosial. Ini adalah golongan yang usianya masih produktif, yaitu usia 40 tahun ke bawah. Jadi sebenarnya golongan-golongan ini berasal dari 3 dirjen. Yang pertama adalah dirjen rehabilitasi sosial yang berisi lansia tunggal, disabilitas tunggal, ataupun lansia dan disabilitas tunggal. Kemudian dirjen linjamsos yang berisi keluarga non disabilitas lansia kepala keluarga 41 hingga 59 tahun. Kemudian golongan yang ketiga atau dirjen yang ketiga adalah dirjen pemberdayaan sosial. Ini khusus untuk yang berusia masih produktif ya sahabat YouTube. Jadi golongan-golongan itu yang nanti bakalan masuk pencairan bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023. Dengan catatan data DTKS-nya ini semuanya sudah sinkron ya dengan Dukcapil. Kemudian data perbankannya ini juga sudah sama dengan data Dukcapil. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan tersebut. Maka insya Allah yang nantinya akan di-SK-kan golongan-golongan tersebut. Namun apabila data Dukcapilnya bermasalah, data DTKS-nya bermasalah, atau anomali data perbankan, maka ini tidak bisa di-SK-kan sehingga bantuannya tidak bisa dicairkan. Atau juga bisa masuk golongan tersebut namun sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah, mungkin karena meninggal atau karena usul sanggah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal si KPM tersebut. Mungkin merasa, wah si orang itu sudah kaya, orang itu sudah sejahtera, kok masih dapat bansos. Akhirnya
tetangganya atau orang yang ada di sekitar si KPM tersebut melakukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos ya sahabat YouTube. Jadi itu bisa juga keterangannya ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan untuk status periode salur hingga saat ini masih belum terpantau ya perubahan ke Mei Juni. Namun jangan khawatir, insya Allah di bulan Juni ini ada proses penyaluran di kartu KKS ATM Merah Putih untuk BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juninya ya. Mari kita tunggu bersama-sama sambil didoakan yang terbaik tentunya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.